Shalom. Shalom. Ya, sekalipun suasana yang berbeda, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan. Sekiranya yang di luar juga bisa mendengar suara saya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kalau kita sudah berada di yang ke-24 hari di bulan Januari tahun 2021. Ya, sebentar lagi akan berakhir bulan Januari. Ya, semakin cepat hari-hari berlalu, semakin bertambah tua, dan semakin bertambah sakit penyakit. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa kita dan memimpin kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan akhir-akhir ini, keadaan yang penuh dengan was-was, keadaan yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena bencana demi bencana silih berganti terjadi di negeri ini. Virus corona yang belum agak susah. Nggak apa-apa saya tidak pakai ini Bapak Ibu. Tidak terbiasa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa akhir ini ada banyak bencana yang terjadi di negeri kita. Virus corona yang mulai tahun lalu dan sampai hari ini belum selesai. Muncul lagi bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tentu mengkhawatirkan hati kita, membuat kita takut dan gelisah Bapak Ibu. Melihat hal demikian, apa yang kita lakukan? Kemana kita mau lari Bapak Ibu? Kemana kita mau mencari pertolongan? Kemana kita mau berharap? Karena Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa di bumi ini tidak ada yang menjamin kita aman. Bapak Ibu mau pergi ke suatu tempat mencari tempat yang aman? Tidak ada. Tidak ada yang menjamin kita aman di negeri ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema berharap kepada Allah. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-7a. Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai 7a. Berharap kepada Allah. Sudah menemukan Bapak Ibu? Amin. Mari kita membaca bersama-sama dari kitabnya 3, 2, 1. Mazmur 37 ayat 5 sampai 7a. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini supaya kita berharap dan percaya kepada Tuhan. Berharap dan percaya kepada Tuhan. Berserahlah kepadanya. Berserah artinya adalah kita tidak membawa beban kita, tetapi menaruh seluruh aspek kita, hidup kita kepada Tuhan. Berserah, menaruh seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Bukan kita yang membawa beban kita, tapi kita menaruh seluruh beban hidup kita kepada Tuhan. Seperti Bapak Ibu datang dari rumah ke gereja, lalu Bapak Ibu duduk di kursi. Bapak Ibu tanpa memperhatikan kursi itu bagus atau tidak, Bapak Ibu langsung duduk. Bapak Ibu yang sudah yakin bahwa kursi itu dapat menopang beban tubuh Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah menyerahkan seluruh tubuh Bapak Ibu di kursi itu. Itu artinya berserah penuh, menyerahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah hidup kita
kita adalah kita menaruh seluruh beban hidup kita, seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Berharap dan percaya karena Tuhan sanggup menolong kita. Berharap kepada Allah karena Tuhan sanggup memelihara dan menjaga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita berharap kepada kekayaan karena itu tidak akan menolong kita. Karena itu akan sirna. Jangan kita berharap kepada berhala karena dia tidak mampu menolong kita. Jangan kita berharap kepada pertolongan manusia karena manusia dapat mengecewakan kita. Karena manusia fana adanya. Karena manusia itu terbatas, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Manusia tidak lebih daripada hembusan nafas. Kepada siapa kita harus berharap? Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Allah karena Dialah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Bukankah ada pujian, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh? Itu pujian, Bapak Ibu. Hanya Yesuslah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Mengapa kita berani mempercayai Allah? Ada banyak alasan kenapa kita percaya kepada Allah. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal mengapa kita berani mempercayai Allah. Yang pertama, mari kita membuka di dalam Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal 40, ada yang bisa membacakan? Ada di sini. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah tetap untuk selamanya. Amin. Kita berani mempercayai Allah adalah pertama karena firman-Nya tidak berubah. Firman Tuhan berkata bahwa semua yang ada di dalam dunia ini akan berubah. Dikatakan bahwa seluruh umat manusia seperti rumput, semaraknya seperti bunga. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Artinya adalah tidak ada yang abadi, tidak ada yang bertahan lama. Janji manusia bisa berubah. Janji suami kepada istri bisa berubah. Janji istri kepada suami bisa berubah. Demikian sebaliknya janji saya kepada Bapak Ibu Saudara bisa berubah. Cinta pun bisa berubah. Tetapi firman Tuhan berkata sekalipun lagi namun berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tidak berlalu. Tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak berubah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam Maliaki pasal 3 ayat 6a dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tapi yang seringkali berubah siapa? Manusia. Kita yang berubah, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan yang kita percayai, firman Tuhan kita yakini tidak berubah di dalam hidup kita. Kita menjadikan Alkitab kita, saya kira kita semua pasti punya Alkitab. Segala selain yang di HP maupun yang manual, kita punya Alkitab. Kita menjadikan Alkitab ini sebagai sumber kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Kita menjadikan Alkitab sebagai sumber kebenaran dan terang dalam hidup kita di dunia yang gelap ini. Gelap bukan secara kasat mata, Bapak Ibu. Gelap bukan kita melihat secara jasmani, tetapi gelap dalam arti rohani. Gelap secara roh, karena dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan firman Tuhan inilah yang menjadikan kita sebagai sumber kebenaran dan terang dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai terang
di dalam hidup kita, menjadikan sebagai sumber kebenaran di dalam kehidupan kita. Apapun yang orang lain katakan Bapak Ibu, pandangan-pandangan orang lain, ajaran-ajaran orang lain, jangan kita cepat mempercayainya, karena itu dapat menyesatkan kita. Tetapi satu yang kita andalkan, satu yang kita yakini, satu yang kita percayai adalah firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Inilah yang kita yakini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Zaman boleh berubah, bisa berubah. Orang-orang di sekitar kita bisa berubah. Tetapi satu yang tidak berubah, satu yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, dunia ini bergoncang, dunia ini penuh dengan perubahan-perubahan yang ada di sekeliling kita. Tetapi firman Tuhan yang kita percaya itu tidak berubah. Apa yang kita ragu Bapak Ibu? Kita menjadikan firman Tuhan sebagai terang dalam hidup kita, menjadikan sebagai kebenaran di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadikan Alkitab kita sebagai pegangan di dalam hidup kita di dunia yang gelap ini. Mari kita tetap percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan ini yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berani mempercaya Allah kita karena kita percaya kepada firman Tuhan yang tidak berubah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan ini. Dunia ini menggoncang iman kita Bapak Ibu, membuat kita untuk mengundurkan iman kita, membuat kita untuk mengumpulkan iman kita. Tetapi firman Tuhan inilah yang menjadi terang dalam hidup kita. Firman Tuhan inilah yang membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ada satu ruang yang kosong, dan itu tidak bisa diisi oleh apapun. Entah itu mau bersenang-senang, mau pergi jalan-jalan, mau shopping, kekayaan dan lain sebagainya, tidak bisa diisi. Yang hanya bisa mengisi satu kekosongan itu adalah Tuhan Allah yang diisi oleh firman Tuhan. Jiwa kita hanya bisa dipuaskan oleh firman Tuhan. Jadi karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi terang, tuntunan di dalam hidup kita yang tidak berubah. Sekalipun langit dan bumi berubah, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Jadi peganglah firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita dari hari ke hari. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita mempercayai Allah kita? Yang kedua adalah mari kita membaca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-12. Ada yang bisa membacanya? Yesaya 40 ayat yang ke-12. Yesaya 40 ayat yang ke-12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan cengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan daci, atau bukit-bukit dengan neraca. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mengapa kita mempercayai Allah? Yang kedua, lewat firman Tuhan yang dibacakan tadi adalah kuasanya tidak terbatas. Kita mempercayai Allah karena kuasanya tidak terbatas. Tadi kita menyanyikan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lihatlah alam-alam semesta. Lihatlah bintang-bintang di langit Bapak Ibu. Lihatlah planet-planet di angkasa, semuanya dapat diukur dengan jangkauan tangannya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang tidak terbatas kuasanya oleh ruang, waktu, dan tempat. Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Baik itu ruang, waktu, tempat, atau jam. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena Allah kita
adalah Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu ingat kisah seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Bapak Ibu bayangkan 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Telah dihabiskan uangnya untuk pergi berobat ke berbagai tabib. Tetapi yang terjadilah tidak ada kesembuhan. Di Alkitab itu di Markus pasal 5 ayat 25 sampai 28 mengatakan bahwa karena dengan imannya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, maka dia memperoleh kesembuhan. Ayat 28 dikatakan, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu imannya. Imannya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Bayangkan Bapak Ibu, dia hanya berkata, asalku jamah saja jubah Tuhan Yesus, maka aku akan sembuh. Imannya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu membawa dia memperoleh kesembuhan. Bayangkan 12 tahun sakit pendarahan Bapak Ibu. Kita sakit 1 minggu aja sudah rasanya bosan Bapak Ibu. Tapi ini 12 tahun. Sudah berobat ke berbagai tabib, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Tapi ketika dia menemukan Yesus dengan imannya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, dia akhirnya memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama di perjanjian lama ketika bangsa Israel menyeberangi laut Ebrahim, dikejar oleh orang Mesir, di depannya ada laut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan perintahkan Musa untuk memukul laut, dan laut itu pun terbelah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mana mungkin ada orang yang bisa mengubah air laut menjadi daratan, mengubah laut menjadi dua, dan terjadi daratan Bapak Ibu? Kuasa mana yang bisa melakukan itu? Namun karena kuasa Tuhan, maka itu bisa terjadi. Kuasa Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa dipikirkan oleh akal pikiran kita. Tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita yang terbatas Bapak Ibu. Itulah kuasa Tuhan. Apapun bisa dia lakukan, apapun bisa dia kerjakan. Tuhan bisa saja mengubah keadaan ini menjadi baik, bisa saja. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan. Kuasa Tuhan tak terbatas oleh apapun. Begitu pula ketika kita menjalani hidup ini, ada persoalan, ada tantangan yang kadang-kadang membuat kita berputus asa, yang kadang-kadang membuat kita khawatir Bapak Ibu. Tetapi ingatlah, ada Tuhan yang punya kuasa. Jangan kita melihat masalah kita besar Bapak Ibu, tetapi lihatlah Tuhan yang besar. Kalau kita melihat masalah kita besar, kita akan menjadi panik, kita akan menjadi penuh dengan kekhawatiran, kita tidak akan tenang. Tetapi ketika kita melihat Tuhan itu lebih besar dari masalah kita, Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan akan memberikan kedamaian di hati kita. Jadi pandanglah kepada Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menjaga kita. Tuhan sanggup menjawab setiap pertolongan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah menunggu waktunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat menerima kuasa Tuhan lewat doa kita, lewat kita persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau kemarin, kalau bulan lalu, kalau tahun lalu Tuhan sudah menolong kita, apakah kita percaya hari ini juga Tuhan akan menolong? Amin. Kalau tahun yang lalu, bulan yang lalu, hari kemarin Tuhan sudah menolong kita Bapak Ibu, kita yakin dan percaya Allah yang sama hari ini, besok dan seterusnya. Allah yang sama itu yang punya kuasa yang tidak terbatas, Allah yang sama yang akan menolong kita. Karena tadi kita berkata bahwa Allah tidak pernah berubah. Firman yang kita percaya tidak berubah, dan kuasanya pun tidak terbatas.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang sama yang menolong kita. Kemarin, hari ini dan seterusnya, kapanpun Yesus tetap menolong kita. Dan Allah itu yang tidak terbatas kuasanya. Allah yang sama akan memberkati kita semua. Karena Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari yang kita lalui adalah karena kuasa Tuhan. Setiap hari yang kita lewati adalah karena kuasa Tuhan. Setiap hari yang kita jalani, setiap pekerjaan yang kita kerjakan adalah karena kuasa Tuhan yang memampukan kita, yang menolong kita. Karena itu percayalah bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya, percayalah kepada kuasa-Nya yang tidak terbatas. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita berani mempercayai Allah? Yang ketiga adalah di ayat Yesaya pasal 40 ayat 13 sampai 24. Di situ dikatakan bahwa hikmat-Nya tak tertandingi. Hikmat-Nya tidak tertandingi. Apa itu hikmat? Dalam kamus bahasa Indonesia, hikmat adalah kebijakan, kearifan, bijaksana. Hikmat itu datangnya dari Tuhan, karena Dialah sumber hikmat. Mari kita membaca dalam Kolose pasal 2 ayat 3. Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Dialah segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Roma 11 ayat 34 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Ayat 33 berkata seperti ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca di dalam Yesaya 40 ayat 13. Yesaya 40 13 dikatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Di pasal 40 ayat 18a dikatakan, dengan siapa kamu hendak samakan Allah? Dengan siapa kamu hendak samakan Allah? Tidak ada. Bapak Ibu, siapa yang mengatur roh Tuhan? Siapa yang dapat memberi petunjuk kepada Tuhan? Siapa yang dapat memberi nasihat kepada Tuhan? Siapa yang mengetahui pikiran-pikiran Tuhan? Tidak ada. Karena Dia sendirilah Allah. Dia sendirilah yang punya hikmat. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, di dunia ini orang pergi mencari hikmat. Supaya apa? Orang-orang pergi mencari bijaksana. Melalui ramalan-ramalan orang pergi. Atau orang-orang pintar. Ada juga orang yang makin jimat lewat cincin. Supaya apa? Supaya terlihat bijaksana, supaya bisa terlihat ditakuti atau disegani orang. Itu ada Bapak Ibu. Jadi orang memakai cincin atau jimat atau apa saja supaya terlihat bijaksana di depan orang, supaya ditakuti, supaya disegani. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 18 ayat 11 sampai 13, ya, di Ulangan pasal 11 pasal 18 ayat 11 sampai 13, ya, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada Allah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah
kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, orang-orang pergi mencari hikmat, cari supaya bijaksana kepada orang-orang pintar atau kepada arwah-arwah orang mati. Sesungguhnya itu firman Tuhan, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah kehinaan di hadapan Tuhan. Itu adalah dosa besar. Mana mungkin kita pergi ke kuburan, lalu kita berbicara di situ, kita meminta petunjuk, minta nasihat. Tidak ada hikmat di situ, Bapak Ibu. Tidak ada petunjuk di kuburan, tidak ada. Kalau kita hanya datang sekedar ya membersihkan atau sekali-sekali, tidak masalah. Tetapi kalau sampai kita meminta petunjuk atau meminta apa-apa saja, itu adalah salah, Bapak Ibu. Itu kehinaan, kekejian di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Hikmat itu tidak bisa dicari. Kalau kita cari pun tidak akan kita temukan hikmat itu, Bapak Ibu. Hikmat itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan hikmat itu kita peroleh melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hikmat kita peroleh ketika kita ada hubungan yang dekat, hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Seperti Daniel. Ya, Daniel diberikan hikmat oleh Roh Tuhan Allah. Maka dia dapat meningkatkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang terbatas hikmatnya. Kita adalah orang-orang yang kekurangan hikmat. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah satu-satunya yang penuh dengan hikmat. Karena itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan seperti ini. Ya, karena kita adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang penuh dengan kekurangan hikmat, Yakobus bilang begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu, kita dapat meminta hikmat itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Makanya setiap hari kita lalui, ketika kita memulai hari kita perlu minta hikmat Tuhan. Kita perlu minta petunjuk dari Tuhan. Kita perlu minta kebijaksanaan dari Tuhan untuk setiap keputusan yang kita ambil. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Dialah yang punya hikmat itu. Karena Dia memiliki hikmat yang tidak dapat ditandingi oleh apapun di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Ya, Allah yang memiliki segala pengetahuan. Allah yang memiliki mengetahui segala aspek hidup kita, dan Dia melakukan sesuai dengan rencananya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hikmatnya tidak tertandingi oleh apapun. Tidak ada hikmat di dunia ini, tapi kita dapat memintanya hikmat itu kepada Tuhan, maka Dia akan memberikannya kepada kita. Kita perlu hikmat Tuhan untuk setiap hari yang kita lalui, untuk setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa orang Kristen sering gagal berharap kepada Tuhan? Mengapa kita sering gagal berharap kepada Tuhan? Karena kekhawatiran kita, karena tidak percaya kita kepada Allah. Padahal kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mampu menolong, memberkati, dan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai satu kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita membuka di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama.
Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena firman-Nya tidak berubah, karena kuasa-Nya tidak terbatas. Dia jauh melakukan di luar akal pikiran kita. Kita percaya kepada Allah karena hikmat-Nya tidak tertandingi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita